Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 244 per lembar saham. Tapi secara tren saat ini trennya masih bergerak downtrend. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SMGR. Saham SMGR bisa kita lihat hari Selasa kemarin masih turun 0,41% ke harga 6.025. Bisa kita lihat di grafik. Dalam beberapa minggu ini saham SMGR memang trennya mulai sideways setelah berhasil bertahan di atas support di harga 6.000. Jadi SMGR sempat turun sangat dalam setelah turun di bawah support di EMA 50 150. Setelah terlewati, SMGR terus downtrend, turun lumayan dalam dari sekitar 7.000-an sampai angka 6.000. Setelah menyentuh angka 6.000, SMGR berhasil rebound atau bertahan, tapi bisa kita lihat belum sempat menyentuh harga 6.500, SMGR mulai melemah kembali, berhasil rebound lagi tapi tetap sama, saat ini masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini memang selama masih kuat di 6.000, SMGR minimal trennya masih akan sideways, tapi hati-hati apabila ternyata minggu depan SMGR lanjut turun menembus support 6.000 ini. Jika kita lihat pada April tahun 2022 SMGR memang sempat menyentuh 6.000 dan setelah itu bisa rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 150. Tapi saat ini sudah dua kali mengetes support ini dan ternyata gagal rebound. Ini percobaan ketiga, kita lihat minggu depan apabila masih gagal break, hati-hati, saya lihat SMGR berpotensi lanjut turun di bawah harga 6.000. Karena memang secara tren saat ini SMGR trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa SMGR akan bagikan dividen sebesar 1,65 triliun atau 244,38 per lembar saham. Ini setara dengan 70% dari laba bersih tahun 2022. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Selasa kemarin masih ada distribusi asing 2 hari terakhir. Jika kita lihat mulai keluar kembali dari saham SMGR dengan jumlah lumayan besar. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMGR minggu depan masih ada potensi mengetes 6.000. Apabila masih bisa bertahan, teman-teman masih bisa hold. Yang mau coba entry juga masih bisa coba spekulatif buy. Tapi ingat, ini hanya spekulatif buy dan harus cut loss apabila ternyata harga 6.000 terlewati. Jadi saat mau entry pun sebaiknya tunggu terbentuk candle hijau dulu, baru ikutan entry. Apabila ternyata 6.000 terlewati, sebaiknya jangan entry karena SMGR akan lanjut downtrend dan ada potensi lanjut turun menuju 5.800. Jadi yang punya saham SMGR di harga atas pun, menurut saya harus hati-hati apabila SMGR turun di bawah harga 6.000 ini. Sekarang kita lihat temannya di satu sektor, INTP secara pergerakan lebih bagus daripada SMGR saat ini. Saham INTP memang juga saat ini masih berada di bawah garis EMA 50, tapi sekarang sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi INTP sama sempat turun kembali di bawah garis EMA 50 150, tapi pada saat mengetes 9.800 INTP mulai bertahan, jadi sudah mulai sideways, tidak seperti SMGR yang turun sangat dalam. Setelah menyentuh 9.800 mulai rebound, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 masih gagal break, turun kembali ke 9.800 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Karena memang beberapa kali juga bisa kita lihat sebelumnya harga 1.800 masih bisa kuat menahan penurunan dari saham INTP. Dan saat ini garis EMA 150 di harga 10.275 sudah berubah menjadi support dan di atasnya memang masih ada resisten di sekitar 10.475 atau di garis EMA 50-nya. Nah, karena candle hari Selasa kemarin maupun naik, menurut saya masih kurang oke, jadi harus hati-hati. INTP minggu depan masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 150. Dan garis EMA ini jika kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Untuk INTP bisa kita lihat secara teknikal berbeda, INTP lebih bagus karena saat ini mulai naik kembali di atas garis EMA 150. Untuk bandarmologi atau broker summary pun bisa kita lihat bedanya. INTP masih ada akumulasi, asing juga masih terus masuk akumulasi. Jadi apabila kita harus pilih mau entry saham INTP atau SMGR, sebaiknya kita pilih INTP.
Tapi untuk entry bukan berarti kita asal entry, karena melihat saat ini mulai ada akumulasi. Yang belum mau entry menurut saya tetap tunggu di sekitar harga 10.200 sampai 10.275 atau di garis EMA 150-nya. Jadi INTP saya lihat masih ada potensi untuk turun mengatas garis EMA 150. Apabila kita pantau masih kuat bertahan dan mulai terbentuk candle hijau kembali, menurut saya masih bisa coba entry, bisa hold terus, atau mau lebih amannya lagi, tunggu INTP berhasil break garis EMA 50 baru ikutan entry. Itu akan lebih aman karena apabila terkonfirmasi break, maka potensinya akan lebih besar untuk melanjutkan kenaikan. Dan ada potensi saya lihat untuk lanjut naik menuju harga 10.800 sampai 11.000. Dan apabila berhasil break, berarti kedua garis EMA akan berubah menjadi support dan bisa hold terus selama support itu tidak terlewati. Dan secara trend juga INTP akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Sekarang kita akan coba analisa saham Cepin di sektor poultry. Bisa kita lihat secara tren juga Cepin masih bergerak sangat downtrend. Jadi selalu saya ingatkan, apabila kita punya sebuah saham atau kita pantau sebuah saham ternyata turun di bawah kedua garis EMA 50 150, sebaiknya jangan entry atau jauhin dulu. Bisa kita lihat setelah turun, walaupun tidak selalu akan turun dalam, tapi potensinya akan lebih besar untuk mulai bergerak downtrend. Cepin bisa kita lihat setelah break kedua garis EMA terus turun dan saat ini malah sudah berada di bawah harga 4.550. Jadi saat ini 4.550 sudah berubah menjadi resisten. Setelah turun beberapa kali mencoba untuk naik, Cepin masih gagal. Dan jika kita lihat, Cepin dari tahun 2021 sampai sekarang ini harga terendahnya. Dan jika kita lihat sampai tahun 2020, untuk support berikutnya itu menurut saya di sekitar 4.300, di sekitar harga ini. Karena jika kita lihat tahun 2019 pun harga 4.300 merupakan support dari saham Cepin. Setelah sebelumnya sempat turun tajam menyentuh 4.300, masih bisa bertahan dan rebound. Jadi support yang lebih kuat untuk Cepin saat ini menurut saya di sekitar 4.300 dan resisten masih di sekitar 4.550. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Untuk Cepin bisa kita lihat penurunan 2% lebih kemarin, masih ada distribusi. Asing juga kembali melakukan distribusi. Padahal 1 minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat untuk Cepin harus hati-hati, menurut saya masih ada potensi untuk turun mendekati 4.300 minggu depan. Jadi saat ini apabila teman-teman mau entry saham Cepin, paling aman menurut saya adalah tunggu Cepin berhasil naik kembali di atas 4.550 baru ikutan entry. Karena apabila berhasil naik, minimal secara tren Cepin akan mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Apabila kita entry di sekitar 4.300 sebenarnya masih bisa, tapi resiko lebih besar karena bisa saja hanya technical rebound sementara. Setelah berhasil rebound sebentar, takutnya malah melanjutkan penurunan. Sama seperti sini bisa kita lihat menyentuh 4.800 berhasil rebound, tapi mencoba untuk break resisten psikologis di harga 5.000 ternyata gagal break, malah lanjut turun menembus 4.800. Jadi untuk saham-saham downtrend paling aman adalah tunggu mulai sideways dulu. Apabila kita mulai lihat sideways, beberapa kali mencoba untuk break resisten kuat gagal break, dan setelah berhasil break menurut saya kita bisa coba entry. Walaupun tetap harus sangat disiplin, karena ingat walaupun berhasil sideways dan naik belum berarti itu akan uptrend. Tapi apabila kita bisa disiplin dan kita bisa hold terus selama support yang kita entry atau trennya masih sideways, itu masih bisa di hold. JPFA bisa kita lihat cara tren juga sama dengan Cepin, masih sangat downtrend, dan JPFA saat ini turun di bawah support 1100. Dan jika kita lihat saat ini ada satu support minor di sekitar 1050. Tapi saya lihat support lebih kuat itu sebenarnya ada di support psikologis di harga 1000. Jadi JPFA juga sebenarnya saat ini belum layak untuk entry, walaupun terlihat asing 2 hari terakhir masuk melakukan akumulasi. Tapi dari data broker summary ini sebenarnya masih distribusi. Jadi JPFA saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk mengetas 1050 atau malah menembus support ini dan lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 1000. Jadi untuk JPFA sama, apabila mau entry sebaiknya tunggu sideways dulu.
Atau mau coba spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar 1050. Apabila JPFA mengetes harga ini masih bisa rebound, bisa coba entry. Tapi jadikan harga 1100 untuk target take profit apabila ternyata JPFA selepas rebound dari harga 1050 masih gagal naik di atas harga 1100. Jadi secara tren JPFA juga saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi tetap paling aman tunggu mulai sideways dulu. Apabila setelah itu berhasil naik menembus resisten di 1100, menurut saya secara tren akan lebih baik. Tapi ingat, walaupun sideways dan naik itu belum uptrend selama masih gagal naik di atas kedua garis EMA. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.